Setiap hari kita memproduksi sampah, menumpuk dan terus menumpuk sampah. Memang kita sudah membuang sampah pada tempatnya. Tapi tahukah kamu bahwa apa yang kita lakukan hanyalah memilah sampah dari tangan ke tempat lain? Terkadang ada manusia yang tidak tahu diri. Dia membuang sampah pada tempat yang tidak sepantasnya. Hal ini dapat merusak lingkungan sekitar. Harusnya kita sebagai pelajar Indonesia harus pintar mengolah sampah dan mendaur ulang sampah. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mewadai siswa dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan dari lingkungan sekitarnya. Adapun tema dari P5 kami adalah gaya hidup berkelanjutan dan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran siswa dan siswi tentang pentingnya hidup berkelanjutan. Melalui tema gaya hidup berkelanjutan, para siswa dan siswi diajak untuk memahami dan menerapkan pola hidup sehat yang berkelanjutan dan cinta lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Rahman. Saya Tanya Humera dari kelas 10B. Nah, apa sih kepanjangan dari P5? Nah, P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk lebih lanjutnya, mari kita tanya guru kita yang sedang mengawasi kelas 10B. Yuk. Itu P5 yang dilaksanakan sekarang ya. Itu P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Ini program yang dirancang Kemendikbud Ristek sebagai bagian dari kurikulum mereka yang bertujuan untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila. Adapun program ini diterapkan dengan menggunakan paradigma baru, yakni melalui pembelajaran berbasis periode. Manfaatnya tuh? Kalau manfaatnya selama ini kegiatan ini bisa membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya seperti beriman, berakhlak mulia, dan terutama bergotong royong. Dan melalui proyek ini, siswa belajar menjadi individu yang mandiri dan peduli terhadap lingkungan. Jadi setelah anak-anak selesai melakukan pendidikan ini, anak-anak bisa mandiri untuk membuat karya-karya sendiri, kemudian bisa dipublikasikan dan bisa memberikan uang. Begitu. Nah, adapun aksi nyata P5 kami yaitu pembuatan ekobrik, sebuah aksi nyata yang mengubah botol plastik bekas menjadi bahan bangunan yang ramah lingkungan. Aksi nyata pembuatan ekobrik bukan hanya tentang mengurangi sampah plastik, tetapi juga tentang menumbuhkan semangat gotong royong, kreativitas, dan kepedulian terhadap lingkungan. Melalui gerakan ini, kita mengajarkan generasi muda untuk menghargai lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Ekobrik bukan hanya bahan bangunan, tetapi juga simbol harapan untuk masa depan yang lebih baik. Halo teman-teman, nah penonton semua pada penasaran kan gimana sih cara pembuatan ekobrik yang baik dan benar? Untuk lebih jelasnya, yuk kita tanya kelompok-kelompok yang ada di kelas 10B. Yuk. Halo teman-teman. Hai. Di sini nama kelompoknya apa? Kelompok Garuda. Nah, teman-teman kan lagi membuat ekobrik nih. Jadi, para penonton tuh penasaran gimana sih cara pembuatan ekobrik yang baik dan benar? Apa sih langkah pertamanya?
Nah, teman-teman, langkah pertama yang kami lakukan dalam proses pembuatan ekobrik yaitu dengan mengumpulkan material atau plastik yang akan dibersihkan dan dikeringkan. Di dalam proses inilah kami mengumpulkan sisa konsumsi plastik dari rumah tangga maupun industri untuk kami jadikan satu dalam botol ekobrik. Nah, maka dari itu kemudahan dan keefektifan proses ini dan setelah proses ini sangat bergantung dengan cara kita memilih dan memilah sampah yang telah kita kumpulkan. Wah, terima kasih banyak ya atas infonya. Nah, teman-teman, untuk langkah berikutnya, yuk kita tanya kelompok sebelah. Yuk. Nah, teman-teman sekalian kan sudah mendengarkan langkah pertama yang dijelaskan oleh kelompok Garuda sebelumnya. Untuk langkah kedua akan dijelaskan oleh kelompok Pemuda Pancasila. Para penonton pasti sangat penasaran kan gimana sih langkah kedua? Teman-teman, gimana sih langkah kedua? Jadi, langkah kedua yang kami lakukan yaitu membersihkan sampah dan mengeringkan sampah. Jenis sampah yang dibersihkan seperti botol plastik, pembungkus deterjen, kantong plastik atau kresek, dan pembungkus makanan. Tujuan kami membersihkan sampah yaitu pada saat dimasukkan ke dalam botol, sampah-sampah tersebut terlihat bersih dan tidak mengotori botol. Nah, sesudah kita membersihkan sampah tadi, langkah selanjutnya yaitu mengeringkannya. Cara kami mengeringkannya dengan cara bisa menjemur sampah tersebut atau dengan cara melapnya dengan kain atau tisu kering. Nah, teman-teman, untuk langkah berikutnya akan dijelaskan oleh kelompok setelah ini. Nah, teman-teman, karena langkah pertama dan langkah kedua telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, kita beralih ke langkah ketiga yang akan dijelaskan oleh kelompok. Nah, teman-teman, apa aja sih langkah ketiga? Nah, langkah-langkah ketiga adalah setelah sampah plastik kering, sampah plastik dipisah-pisahkan, kemudian dibagi-bagi, lalu dipotong-potong dengan menggunakan gunting hingga menjadi potongan kecil-kecil yang dimasukkan ke dalam botol. Terima kasih atas infonya, teman-teman. Dan untuk langkah keempat atau langkah terakhir akan dijelaskan oleh kelompok setelah ini. Nah, teman-teman, kita sudah berada di kelompok Pancasila. Mari kita mendengarkan penjelasan tentang langkah keempat atau langkah terakhir. Nah, teman-teman, apa saja sih langkah keempat? Langkah keempat adalah potongan-potongan sampah kecil tersebut kami masukkan ke dalam botol plastik ukuran 600 ml. Kemudian setelah kami masukkan sampah plastik tersebut, kami memadatkan sampah tersebut menggunakan kayu secara keras. Tujuan dipadatkannya sampah tersebut agar botol plastik tersebut keras dan tidak bisa dibengkokkan. Terima kasih atas infonya. Baik, itulah tadi 4 langkah untuk membuat ekobrik yang baik dan benar. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye. Di tengah tumpukan sampah plastik yang tak terhitung jumlahnya, terbersit sebuah ide kreatif, mengubah sampah plastik menjadi karya seni yang unik dan bermanfaat. Ekobrik, sebuah inovasi yang memadukan estetika dan kepedulian lingkungan, hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan sampah plastik dan sekaligus melahirkan karya seni yang memukau. Ekobrik bukan sekedar karya seni, tetapi juga sebagai wadah yang fungsional. Ia dapat dibentuk menjadi berbagai macam produk, mulai dari vas bunga, tempat pensil, hingga aksesoris taman. Kreativitas dan imajinasi menjadi kunci dalam menciptakan ekobrik yang indah dan bermanfaat. Setiap ekobrik memiliki cerita tersendiri. Ia membawa pesan tentang kepedulian terhadap lingkungan dan semangat untuk memanfaatkan kembali sampah plastik. Ekobrik menjadi bukti bahwa sampah plastik bisa menjadi sumber inspirasi dan kreativitas.